Oh, itu udah saya buat biar kalian bisa memahami sih. Tapi kalau memang kalian belum paham, kalian bisa tanya saya lagi ya. Oke, sebelum kita matiannya, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mulai aja ya. Kelompok 2 langsung presentasi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang akuntansi keuangan lanjutan. Akuntansi untuk perubahan kepemilikan firma dan pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Subbabnya yaitu yang pertama, perubahan pemilikan firma akibat adanya anggota baru yang masuk. Yang kedua, akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Yang kedua, perubahan pemilikan firma akibat adanya anggota yang keluar. Yang ketiga, akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Yang keempat, metode ekuitas. Yang kelima, metode nilai wajar. Dan yang keenam, perbandingan metode biaya dan metode ekuitas. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 2. Yang pertama Ervina Rahayu, NIM 247. Yang kedua Ajeng Dewi, NIM 242. Yang ketiga Rizka Aulia, NIM 244. Yang keempat Sania, NIM 261. Yang keenam Indah Dwi, NIM 237. Saya Geli Shiva, NIM 238, dan Diki Septian. Perubahan pemilikan firma akibat adanya anggota baru yang masuk. Perubahan pemilikan firma terjadi karena adanya perubahan dalam keanggotaan firma. Perubahan keanggotaan firma dapat terjadi karena adanya anggota baru yang masuk menjadi anggota firma atau adanya anggota firma yang keluar atau meninggal dunia. Dengan adanya perubahan tersebut, berarti anggota firma sudah berbeda dengan saat pendirian dan akibatnya firma tersebut sudah berubah pemiliknya sehingga sesuai dengan karakteristik firma atau limited life secara hukum sudah dianggap bubar walaupun secara ekonomis firma tersebut masih melanjutkan usahanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sania.
Apabila ada anggota baru yang masuk menjadi anggota firma, maka pemilik firma akan mengalami perubahan. Demikian pula dalam hal pembagian laba rugi mengalami perubahan pula. Masuknya anggota baru firma tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Membeli hak anggota lama. B. Memasukkan kekayaan atau investasi kepada firma. Next. Ada beberapa kemungkinan pencatatan besarnya modal anggota baru yang diakui oleh firma, yaitu yang pertama, modal anggota baru dicatat lebih besar daripada setorannya di dalam firma. Yang kedua, modal anggota baru dicatat lebih kecil daripada kekayaan. Modal anggota baru dicatat sebesar setoran kekayaannya di dalam firma. Yang keempat yaitu modal kepada anggota lama. Sebagai contoh yaitu Tuan M ingin masuk menjadi firma dengan cara membeli 1/4 bagian hak Tuan P dan 3/4 bagian hak Tuan Q. Dengan adanya transaksi ini, maka hak Tuan P akan berkurang 1/4 bagian dan hak Tuan Q akan berkurang 3/4 bagian. Jurnal yang dibuat firma adalah sebagai berikut. Modal Tuan P berkurang sebesar 1 juta, modal Tuan Q berkurang sebesar 4.500.000. Modal Tuan M tambah sebesar 5.500.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Modal Tuan P didebet sebesar 1/4 dikali 4 juta sama dengan 1 juta. Modal Tuan Q yaitu 3/4 dikali 6 juta sama dengan 4.500.000. Next. Dengan masuknya Tuan M menjadi anggota firma, maka di dalam firma tidak mengalami perubahan di dalam jurnal modal. Jumlah modal, maaf. Hanya saja komposisi modal akan berubah, yaitu sebagai berikut. Modal Tuan P yang sebelumnya 4 juta menjadi 3 juta. Modal Tuan Q yang sebelumnya 6 juta menjadi 5 juta, tetap jadi 5 juta, dan modal Tuan M menjadi 5.500.000. Next. Langkah selanjutnya adalah membuat perjanjian pembagian laba rugi firma. Apabila menggunakan asumsi bahwa Tuan M akan memperoleh hak atas laba rugi firma sesuai dengan proporsi hak Tuan P dan Tuan Q yang dibelinya, maka tidak lagi terjadi masalah. Misalnya saja perbandingan laba rugi firma sebelum dan sesudah masuknya Tuan M adalah sebagai berikut. Tuan P hak atas laba sebelum masuknya Tuan M 28%, sesudah masuknya Tuan M menjadi 40%, dan sesudahnya menjadi 10%. Tuan R sebelumnya 32%. Tuan M menjadi 37%. Perubahan pemilikan firma akibat adanya anggota yang keluar.
Apabila salah satu anggota keluar dari keanggotaan firma, maka anggota tersebut akan menyelesaikan permasalahan finansialnya dengan firma. Pada umumnya, anggota yang keluar memperoleh haknya pada firma. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan perbedaan penerimaan hak terhadap modal akhir sebelum diambil oleh anggota yang keluar. Next. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah yang pertama, anggota yang keluar memperoleh hak sebesar saldo modal terakhir setelah disesuaikan dengan laba atau rugi sampai dengan tanggal keluarnya anggota tersebut. Kemudian, anggota yang keluar diberi bonus. Dengan cara ini, modal anggota lama atau yang masih ada akan berkurang sebesar bonus tersebut. Kemudian yang terakhir, anggota yang keluar diberi goodwill. Dalam hal ini, goodwill dapat diberikan hanya kepada anggota yang keluar atau kepada semua anggota. Akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Next. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah untuk mencatat akuisisi saham biasa yang mewajibkan investasi tersebut untuk dicatat pada biaya perolehan oleh investor. Pedoman dasar yang digunakan untuk mengukur biaya investasi adalah kas yang dikeluarkan, nilai wajar aset atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas-ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal di setor. Mode pencatatan penanaman modal saham. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi dalam saham tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki oleh investor terhadap investasi. Persentase pemilikan kurang dari 20%, maka menggunakan metode pencatatan, metode nilai wajar, atau fair value method atau cost. Kemudian, presentasi pemilikan 20% atau sama dengan 50%, menggunakan metode pencatatan, metode ekuitas atau equity method. Kemudian, presentase pemilikan lebih dari 50%, maka akan menggunakan metode pencatatan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan tersebut. Kemudian tingkat pengaruh adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investi akan menyajikan laporan konsolidasi. Kemudian investor akan melaporkan investasi pada modal saham biasa dalam laporan keuangannya menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Metode ekuitas. Silakan. Metode ekuitas digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investor dan konsolidasi tidak sesuai. Metode ini paling sering digunakan ketika satu perusahaan mempunyai kepemilikan antara 20% dan 50% di saham biasa perusahaan lain. Dalam metode ekuitas, investor mengakui pendapatan dari investasi ketika investor memperoleh laba. Next. Contoh soal, PT Abadi membeli 20% saham biasa pada PT Jaya senilai 100 juta rupiah pada awal tahun, mempunyai pengaruh signifikan atas PT Jaya.
Selama tahun berjalan, PT Jaya mempunyai laba bersih sebesar 60 juta rupiah dan membayar dividen 20 juta. PT Abadi mencatat ayat jurnal berikut sehubungan dengan investasinya di PT Jaya. Untuk perhitungannya yang pertama, mencatat pembelian saham biasa. Jurnalnya investasi pada saham biasa PT Jaya sebesar 100 juta pada kas 100 juta. Yang kedua, mencatat pendapatan investasi dari PT Jaya. 60 juta dikali 20% sama dengan 12 juta. Jurnalnya investasi pada saham PT Jaya 12 juta pada pendapatan dari PT Jaya 12 juta. Kemudian mencatat pendapatan dividen dari PT Jaya, yaitu 20 juta dikali 20% sama dengan 12 juta. Jurnalnya kas 4 juta pada investasi pada saham PT Jaya 4 juta. Metode nilai wajar. Next. Cost method merupakan perusahaan investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas dan investasi. Menurut metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Metode biaya dapat digunakan oleh perusahaan induk dalam mempersiapkan laporan keuangan yang juga digunakan sebagai informasi tambahan untuk laporan konsolidasi. Perbandingan metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya. Dengan metode biaya, investasi dicatat sebesar harga perolehannya, sedangkan dividen yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan metode ekuitas, dengan metode ekuitas investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proporsional. Dividen yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Buk. Oke, sudah ya presentasinya. Bisa ditutup yang presentasi. Kita lanjut diskusinya di e-learning atau mau di sini? Di e-learning aja. Kalau di learning aja ya. Nanti takutnya kotak kalian habis banyak ya. Oke. Kita lanjut diskusinya di e-learning ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ini mau nanya.